Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mentari Dia Utami di materi CSS Dasar Part 7. Nah, kali ini kita akan bahas terkait pseudo elemen ya. Jadi, pseudo elemen ini berfungsi untuk menyeleksi potongan teks atau mengakses sebuah elemen yang sebelumnya tidak ada. Oke, nah ini adalah sintaks atau cara penulisan dari pseudo elemen, yaitu dengan cara menuliskan selektor, titik 2 yang jumlahnya ada 2, kemudian ditambahkan pseudo elemen, bracket, property, kemudian value. Nah, bedanya pseudo elemen ini dengan pseudo kelas yaitu terletak pada jumlah titik 2-nya ya. Kalau untuk yang pseudo kelas ini jumlah titik 2-nya itu 1, untuk yang pseudo elemen jumlah titik 2-nya itu ada 2. Oke, ini adalah beberapa penulisan pseudo elemen yang nanti kita akan coba ya. Yang pertama ini adalah pseudo elemen first line, kemudian ada first letter, before, dan after. Nah, ini adalah properti yang menunjang untuk penggunaan dari pseudo elemen first line dan first letter. Oke, ini properti untuk first line-nya yaitu font, color, background, word spacing, letter spacing, text decoration, line, text transform, line height, dan clear. Untuk yang first letter, ini propertinya ada font, color, background, margin, padding, border, text decoration, line, text transform, line height, float, dan clear. Oke, ini adalah yang pertama untuk pseudo elemen yang nanti akan kita coba, yaitu first line. Cara penulisan di CSS seperti ini ya. Jadi kita panggil dulu P-nya, kemudian dituliskan titik 2 jumlahnya 2, terus tulis pseudo elemennya, first line-nya yang pertama kita akan coba, dan ditambahkan properti, kemudian di sini value-nya adalah heksadesimal. Oke, fungsinya dari first line ini yaitu merubah properti pada baris pertama. Oke, kita langsung coba aja ya di Visual Studio Code-nya. Oke, ini saya sudah buka Visual Studio Code-nya, langsung aja kita klik bagian Explorer-nya, kemudian di bagian CSS-nya kita klik New File, tambahkan berarti menjadi latihan4.html. Nah, tambahkan satu lagi untuk file CSS-nya menjadi latihan4.css berarti. Oke, berarti kita sudah punya dua file ya. Kita tutup dulu nih Explorer-nya. Kita buat menjadi split. Oke, sudah. Berarti yang sebelah kiri latihan.4css-nya di close aja. Kita sudah punya dua file dengan satu tampilan seperti ini. Oke, kita langsung ya di file pertama dulu di HTML-nya. Kita buat struktur dasarnya, berarti tinggal klik tanda seru, kemudian di enter. Nah, oke, sudah ya. Nah, di body-nya saya akan menuliskan tag P, enter, kemudian menambahkan tulisan lorem ipsum. Oke, ini ya, berarti sudah. Nah, ini udah ada tulisan lorem ipsumnya. Kalau kalian mau merapihkan tulisannya, ya boleh silakan dirapikan aja, di enter posisinya ke bawah, seperti ini. Nah, kalau sudah, berarti sekarang kita ke latihan 4.css-nya. Kita akan tambahkan pseudo elemen yang pertama tadi ya, berarti first line. Cara pemanggilannya adalah dengan menuliskan P, kemudian titik 2-nya sebanyak 2 kali, dan tambahkan first line. Oke, tambahkan bracket, enter, kemudian nah, yang mau kita rubah adalah warna dari tulisannya. Berarti propertinya adalah color. Nah, saya mau pakai warna hot pink aja deh. Enter, kemudian di save. Sekarang kita buka ya di web browser-nya. Nah, berarti yang kita buka adalah latihan4.html-nya, double klik. Nah, ini sudah terbuka, tapi kenapa tidak muncul tulisannya? Coba kita cek dulu ya ke Visual Studio Code-nya. Oke, nah di sini nggak ada link-nya ya. Kita tambahkan dulu nih di file HTML-nya, tag link, kemudian href-nya adalah latihan4.css, di save. Nah, kita refresh lagi di web browser-nya. Kita refresh ya. Oke, ini ya tampilannya seperti ini. Jadi, fungsi dari first line yang pertama tadi adalah baris pertama dari paragraf lorem ipsum ini akan berubah warna menjadi hot pink gitu. Oke, ini adalah fungsi dari pseudo elemen first line. Oke, yang selanjutnya kita akan coba ya properti yang lainnya nih. Oke, kita akan coba properti yang lainnya nih ya. Di yang first line tadi masih, kita akan coba font family, kemudian saya mau coba Calibri deh, Calibri. Oke, kita save, kita refresh ya di web browser-nya, kita refresh. Oke, ini ya, berubah ya jenis fontnya.
Untuk yang baris pertama Calibri, untuk yang baris lain-lainnya ini beda, gitu. Nah, ini adalah fungsi dari first line. Kita bisa gunakan properti lainnya nih, selain yang color. Oke, kita coba properti yang lainnya ya. Sekarang saya mau coba font weight deh. Font weight, kemudian value-nya saya mau kasih bold, kita save. Bisa nggak nih kira-kira? Kita refresh ya. Nah, ini dia. Bisa berarti ya untuk font weight menjadi bercetak tebal untuk yang baris pertamanya saja. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Yang selanjutnya saya mau rubah font size-nya nih. Bisa nggak kira-kira? Kita coba ya, font size. Saya mau pakai yang XX large. Coba deh. Oke, kemudian kita save. Nah, hasilnya seperti apa nih? Kita refresh di web browser-nya ya. Kita refresh. Oke, nah ini nih. Hasilnya seperti ini untuk yang XX large. Berarti bisa ya untuk font size, kemudian value-nya XX large. Oke, itu ya properti-properti yang sudah kita coba. Nah, kalian bisa juga nih coba properti lainnya nih untuk penggunaan dari first line. Oke, kita sekarang lanjut aja ke materi selanjutnya ya. Oke, yang kedua di sini ada first letter, fungsinya untuk merubah properti pada huruf pertama. Nah, nih ya, huruf pertama. Oke, hasilnya seperti apa? Kita langsung coba aja di Visual Studio Code-nya. Oke, sudah elemen first line-nya saya akan hapus dulu. Oke, sekarang kita rubah menjadi sudo elemen first letter. Kita panggil P, kemudian titik 2-nya 2 kali. First letter berarti ya. Enter, kemudian tambahkan bracket. Nah, yang pertama saya mau merubah warna dari tulisannya ini menjadi warna merah. Tapi bedanya apa ya sama first line? Kita coba dulu. Color, kemudian enter red. Nah, kita save. Oke, sekarang kita pergi ke web browser-nya ya. Kita refresh. Oke, nah ini ya. Jadi untuk yang first letter, maka dia hanya merubah huruf pertama saja dari paragraf tersebut. Tuh, tadi kan kita gunakannya color red, maka huruf pertama ini berubah warna menjadi merah. Oke, kita coba lagi ya properti yang lain ya. Saya akan coba font size deh sekarang. Font size, tapi saya mau pakainya persen, jadi 150% misal ya. Kita save, nah kita lihat perubahannya apa nih. Oke, kita refresh. Oke, ukuran dari huruf pertamanya berubah. Ini adalah ukuran dari 150%. Kita coba lagi properti yang lainnya ya. Sekarang saya coba mau menebalkan deh, berarti menggunakan properti font weight, kemudian menggunakan bold. Oke, kita save, kita refresh. Nah, ini ya, jadi tebal ya untuk huruf pertama. Oke, kalau misalkan kita ganti jenis tulisannya atau jenis fontnya bisa nggak ya? Oke, kita coba di Visual Studio Code-nya. Berarti kita menambahkannya adalah font family. Di sini kita coba rubah menjadi Helvetica. Kemudian kita save. Kita refresh ya. Oke, ini berarti berubah ya. Huruf pertamanya menjadi font Helvetica, tapi yang lainnya tidak berubah. Bisa kalian juga coba yang lainnya nih ya untuk first letter ini. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah before, yaitu berfungsi untuk menambahkan konten tertentu sebelum tulisan. Jadi di sini contoh di CSS-nya yaitu H1, kemudian titik 2-nya ada 2, before. Nah, ini konten URL smile GIF. Oke, berarti sekarang saya mau cobanya menggunakan icon aja, berarti kecil ya. Nah, kalian silahkan coba cari sendiri juga ya untuk gambar atau iconnya nih. Oke, kita akan coba di Visual Studio Code-nya. Nah, berarti silahkan kalian siapkan gambar ya, untuk nanti kita akan tambahkan di tag-nya. Oke, saya sudah punya gambar, kemudian saya paste di folder CSS, kemudian folder gambar nih ya, namanya adalah Smile, ekstensinya adalah PNG. Oke, sekarang berarti kita langsung ke Visual Studio Code-nya. Nah, oke, di sini kita akan cobanya menggunakan dengan tag H1. Nah, kemudian objeknya adalah ini, merupakan materi sudo elemen ya. Oke, kemudian kita save. Nah, di CSS-nya yang kita akan rubah. Kita enter, kemudian cara pemanggilannya adalah kita panggil dulu nih H1-nya, titik 2-nya 2 kali. Kemudian kita tambahkan before. Oke, kemudian ditambahkan bracket. Tambahkan propertinya adalah konten. Nah, di sini tambahkan lagi nih URL. Nah, URL-nya adalah tadi kan kita sudah menaruh di folder gambar ya, berarti gambar slash udah terlihat nih ya. Kita tambahkan aja langsung yang smile.png. Oke, kemudian kita save.
Kita lihat di web browsernya tampilannya seperti apa nih ya. Oke, kemudian kita refresh. Oke, ini ya berarti si icon smile-nya nanti akan muncul sebelum tulisan. Ini merupakan materi pseudo elemen. Oke, kita ke materi selanjutnya ya. Oke, materi selanjutnya yaitu after yang berfungsi untuk menambahkan konten tertentu sesudah tulisan. Cara penulisannya sama seperti before, tapi di sini nanti untuk pseudo elemennya tinggal diganti menjadi after aja. Oke, langsung kita coba di Visual Studio Code-nya ya. Nah, di sini saya mau langsung rubah di sini aja ya, di CSS-nya menjadi after. Oke, kemudian kita save. Kita lihat di web browser-nya. Coba kita refresh ya. Nah, ini dia ya. Berarti icon smile-nya akan muncul setelah tulisan ini merupakan materi pseudo elemen. Kita langsung balik ke materinya lagi nih. Nah, di part ini ada post test-nya. Jadi, untuk memahami materi ini, silakan kalian jawab pertanyaan di bawah tanpa memutar ulang video. Setelah dijawab, boleh melihat video kembali jika masih ragu dengan jawaban yang sudah dijawab. Jadi, soalnya seperti ini. Yang nomor 1, paragraf pertama, yang ini nih ya, diubah baris pertama menjadi warna merah. Jadi, hanya baris pertamanya saja yang dirubah menjadi warna merah. Oke, kemudian yang kedua, paragraf kedua, ubah huruf pertama menjadi warna merah, seperti yang dicontoh ini nih ya. Kemudian ukuran fontnya 70 pixel dan bercerak tebal, berarti L-nya ini yang akan berubah. Oke, yang ketiga yaitu paragraf ketiga, tambahkan tanda kutip sebelum dan sesudah tulisan, ubah menjadi warna hijau, berarti sesudah dan sebelum tulisan ada tanda kutipnya, dan warna dari tulisannya adalah warna hijau. Oke, sekian video di part ini. Terima kasih.